Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bupati Gianyar Pak Agus Maya Sastra, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Kapolres Gianyar, Muspika Kecamatan Ubud, para Keraton Nusantara, para pelingsir Puri-Puri Sebali, Pacokorda Gede Putra Sukawati, keluarga Puri-Puri Ubud, para kepala Museum Sebali, tokoh-tokoh adat, dan pemilik-pemilik galeri, serta teman-teman family keluarga yang sudah jauh-jauh datang untuk melihat lukisan saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri Kebudayaan Cynthia Ganesa dan kepada Gen Project Bapak Daniel Yusuf. Ini Pak Daniel sangat jenius orangnya, jadi kayak saudara sendiri, dan Pak Andri, dan kepada kurator Pak Asmujo. Ketika saya memejamkan mata, saya memimpikan sebuah dunia di mana perbedaan kita itu benar-benar dirayakan, di mana dari hati jiwa kita itu benar-benar murni, dan kayak misalnya mimpi ini atau semua yang saya lihat ini menggambarkan kayak benar-benar cinta, true love, true beauty yang gak ada definisinya di dunia ini. Di dunia ini kita kayak bingung kan hidup, kayak kalau kita terlalu soft dibilangnya lemah, terus kalau kita kayak terlalu kasar dibilangnya kita jadi ngebully kan. Jadi di batasnya tuh di mana gitu, di tengah-tengah. Nah, melalui saya orangnya gila belajar. Saya sampai belajar 50 course offline and online. Tapi ternyata rahasia kehidupan dan rahasia alam semesta itu nggak ada di formula dan nggak ada di textbook. Akhirnya saya mendalami perjalanan jiwa kebatinan saya benar-benar di dalam my inner world, yang sampai kata-kata tuh kayak dua dimensi, nggak ada yang bisa lagi mengekspresikan gitu. Saya padahal udah nulis 4 buku, satu buku saya 300 halaman. Jadi dengan kata-kata itu tuh saya udah mau menuntun gitu ya, gimana supaya saya percaya di nasib kita ini tuh lebih dari ini. Nasib human destiny itu tuh lebih dari ini. Nah, itu menjadi kayak satu fire yang gak pernah mati di dalam hati saya. Dan kayak selalu semangat, saya selalu dari kecil kayak mencari apa sih itu true love. Melewati batas cinta papa mama, melewati batas cinta yang menghukum, atau cinta yang bersyarat, atau cinta yang ada kondisi. Jadi saya benar-benar dari hati itu benar-benar mencari apa itu true love dan true beauty yang sampai nggak ada kata-kata lagi untuk diungkapkan. Akhirnya saya cuma bisa ngelukis. Dari lukisan itu tuh benar-benar kayak saya bisa speak freely. Jiwa saya bisa speak freely karena di dalam color, texture, dan form dan garis itu setiap garis, setiap lukisan itu kayak seperti detak jantung saya. Setiap warna itu seperti kayak dansa dualisme, di mana tidak ada menghakimi, bukan cinta yang menghukum, dan bukan cinta yang bersyarat. Dan setiap lukisan saya itu adalah map perjalanan pulang. Kalau saya ingin kayak menganalogikan apa sih itu cinta tidak bersyarat yang saya cari terus-menerus. Misalkan seperti kayak matahari yang bersinar dengan megahnya, lalu dengan mulai tenggelam, dia benar-benar bisa melukis langit dengan indahnya. Dan di tengah kebesarannya, dia bisa benar-benar merundukkan, dan dia di dalam kegelapan dia membiarkan bulan untuk bersinar. Dan hanya di dalam langit yang gelap, benar-benar bulan dan bintang itu benar-benar bercahaya banget. Jadi saya percaya dansa dualisme itu di dalam kegelapan, di dalam kehidupan shadow kita, benar-benar kita bisa mencari permata. Bukan cuma permata di luar, tapi permata di dalam. Emang perjalanan ini sangat sulit juga, tapi luar biasa sampai nggak ada kata-kata yang bisa
mengungkapkan walaupun saya udah tulis di buku. Dan juga kayak saya ngelihat alam bagaimana dia berinteraksi, seperti kayak kupu-kupu yang punya lubang. Kita setiap manusia punya luka, tapi masa kita nggak pernah bisa terbang dengan lubang di sayap kita? Dan saya ngelihat misalnya burung dia terbang, bukan hanya dia tahu dia bisa terbang, tapi dia juga percaya bahwa angin pasti membawanya sampai ke tempat tujuan. Jadi dari situ ketika saya punya harapan, punya mimpi, selain saya berusaha gila-gilaan, tapi saya percaya pasti nyampe. Kayak seperti angin pasti membawa. Jadi pesan saya kepengen setiap manusia itu menemukan harta jiwa di dalam lewat lukisan saya, karena lukisan saya itu kayak menggambarkan cinta tidak terbatas, menggambarkan satu forgiveness, pemaafan yang udah tidak ada bisa dijelaskan lagi. But it truly I felt from my soul and I express it in the painting. So my painting is the form I give to the form from the formless, and I give the voice from the voiceless. Jadi apa yang saya gambarkan itu benar-benar dari suara hati dan jiwa perjalanan hidup saya. Dan saya memberikan bentuk kepada yang tidak berbentuk, dan saya memberikan suara kepada yang tidak bersuara. Dan saya percaya kepada kayak nasib umat manusia, kita bisa meraih mimpi kita. Dan kita bisa memakai hidup kita menjadi kayak the gift of life to be given back. Menjadi hadiah kehidupan buat dibagikan kembali. Dan saya percaya setiap dari kita, ketika saya melalui semua perjalanan ini, saya percaya setiap dari kita bisa melukis langit dengan warna yang kita suka. Dan kita bisa menulis kembali buku kehidupan kita. Dan kita bisa menyanyikan kembali our unique song. Karena kan perjalanan hidup kita nggak ada one size fit all. Terima kasih.